Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Guru. Ketemu lagi sama Bu Haifa ya hari ini. Iya Iya, Ibu Bu. Guru. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik Bu. Jawabnya harusnya lebih semangat lagi. Baik, luar biasa. Sehat Bu luar Haifa tanya biasa. lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Sehat, luar biasa. Iya. Harus tetap semangat dong, karena walaupun sudah melewati beberapa jam pembelajaran, semangatnya tetap harus kayak pagi tadi juga di sekolah. Habis olahraga kami Bu. Oh, habis olahraga. Oke. Nah, sekarang hari ini sebelumnya kita branding dulu. SMP Negeri 4 Sampit Berseri. Berakhlak mulia, bersih, cerdas, berprestasi. Bu Haifa ulang lagi ya, satu kali ya. SMP Negeri 4 Sampit Berseri. Berakhlak mulia, bersih, cerdas, berprestasi. Terima kasih. Oh ya, hari ini ada yang ketua kelas mana, Pak Yono? Hari ini ada yang Hadir. Hadir semua ya? Hadir, Bu. Hari ini temannya ada yang nggak hadir nggak? Hadir semua, Bu. Hadir, Bu. Semua. Oke, hadir semua. Terima kasih. Hari ini kita akan siapa? Nihil nggak masuk. Oh, nggak masuk. Kenapa? Nggak tahu tuh Nihil suka gitu. Oh iya. Semoga pertemuan selanjutnya dia bisa hadir ya. Ya Bu. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kita ulang lagi sebelumnya. Masih ingat nggak pembelajaran sebelumnya tentang apa? Tentang menulis deskripsi. Menulis teks deskripsi. Anis kemarin menulis teks deskripsinya tentang apa, Anis? Bu, objek wisata. Kan objek wisata. Oh iya, bagus. Disuruh PP ke Bali kemarin Bu. Nanti Bro. kita ya, izin ke belakang, Bu Guru. oh iya. Dari tadi ke belakang belakang terus Fiona diare mungkin Bu. Disuruh Bu Eka ngapain sih? Saya izin, Bu. Iya. Saya izin Jangan ngantor lama-lama Yono ya. Fiona janjian sama pacarnya. Kalian. Dintia, kemarin nulis teks deskripsinya tentang apa, Dintia? Saya menuliskan tentang objek wisata Bu di Bali Bu. Maka kita kemarin habis piknik Bu sana. Iya ya, lain kali kita nanti berbeda tempat lagi ya, piknik sama-sama. Oh iya, bagus, banyak wisata yang dikunjungi. Banyak gadis cantik Bu di sini Bu. Oh iya. Sekarang Ibu akan menampilkan PowerPoint untuk materi pembelajaran kita hari ini. Sebentar ya. Nah, sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada istanahnya. Iya. Apa dari sini terlihat nggak materi kita hari ini tentang apa? Teks narasi atau fantasi. Ya, teks narasi atau fantasi. Sekarang Ibu minta kalian ambil gawainya masing-masing. Ayo, kita sudah memakai gawai, memakai teknologi. Kita manfaatkan ya. Sudah tersambung belum sama wifi sekolahnya? Sudah Bu. Oh iya. Sekarang sebentar. Nah, Ibu bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini dulu ya.
Jadi pembelajaran kita hari ini tujuannya yang pertama, setelah kita berdiskusi, kalian dan Bu Haifa berdiskusi tentang teks fantasi melalui situs e-book dan publikasi hasil diskusi tentang teks fantasi di mading di mading kelas kita, kalian bisa menjelaskan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi yang kalian baca. Kemudian setelah kita berdua berdiskusi tentang teks fantasi melalui situs e-book dan publikasi hasil diskusi teks fantasi di mading kelas, kalian bisa menunjukkan bukti teks ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada teks yang dibaca. Sekarang sudah dipegang gawainya masing-masing? Sudah, Bu. Udah, Nah, Bu. sekarang coba cari di Google, buka Google-nya, coba cari apa pengertian teks fantasi. Ya, Bu. Sudah ada yang muncul? Paramita sudah dapat? Sudah, Bu. Apa ya pengertian teks fantasi? Teks fantasi, teks cerita fantasi adalah bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian yang berupa angan-angan, hayalan, imajinasi, atau rekaan bakat, Bu. Oh, iya. Nur Ratna, yang kamu dapatkan tentang pengertian teks fantasi apa? Saya belum nemu, Bu. Sebentar. Oh, belum nemu. Yang lain Iya. ada lagi yang sudah dapat? Yang lain sudah dapat? Ayo browsing, gunakan gawainya masing-masing. Saya, Bu. Iya, Dita. Teks narasi yang memiliki kisah imajinasi dan hayalan. Iya. Berarti kalau teks fantasi berisi tentang imajinasi atau hayalan ya. Oke. Sekarang tadi sudah dapat kita pengertian teks fantasi dari Dita dan Paramita. Sekarang kita masuk pada poin kedua, ciri-ciri teks fantasi nih. Coba cari di Google. Apa aja cirinya? Ayo semua bekerja. Dapat? Ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Apa? Coba. Anis ada? Ada, Bu. Ayo Anis bacakan. Ya. Satu ada keajaiban atau misteri. Ya. Dua, Hmm. ide ceritanya bersifat terbuka. Ya. Menggunakan keempat. Tiga, menggunakan berbagai latar. Empat, Iya, tokoh nah, unik. Lima, ya. bersifat fiktif. Ya. Oke, terima kasih Anis. Nah, Anis sudah menemukan yang lain. Kalau belum menemukan sambil dicatat di buku catatannya ya. Jadi nanti kalau misalnya Ibu Haifa tanya nih, kalian nggak capek-capek buka ke Google lagi. Oh, sudah ada di catatan buku kalian. Sekarang kita masuk poin yang ketiga. Nah, coba cari lagi apa saja yang termasuk ke dalam cerita fantasi. Contohnya, tentang cerita apa? Satu aja coba sebutkan. Siapa yang bisa? Power Rangers, Bu. Power Rangers fantasi? Oh iya, benar. Salman. Salman. Dongeng. Kalau komik Doraemon gimana, Bu? Doraemon kalau fantasi itu tidak terjadi di dunia nyata. Masuk nggak menurut Eka kalau Doraemon? Masuk, Bu. Tuh. Oh iya. Masuk, Nah, kan kalian bisa Ada pangkal ajaibnya. iya, karena ajaib. Jadi kalian bisa menemukan sendiri, oh itu berarti kalau cerita-cerita yang banyak keajaibannya nih, itu masuk ke teks fantasi. Jadi sambil dicatat ya, hal-hal penting yang kalian dapat sendiri, yang teman-teman kalian dapat itu dicatat di buku catatannya. Oke, sekarang buku fantasi nih yang pernah kalian baca. Judulnya aja tentang apa.
Ratna, tentang apa Ratna? Oh, Harry Potter, ya Potter. benar, yang terkenal. Ratna apa Ratna? Pernah nggak baca? Upin Ipin, Bu. Upin Ipin? Mana keajaibannya Ini di ada Upin bukunya. Ipin? Belum. Hera, pernah baca teks fantasi tentang apa? Hercules. Kalau baca, saya jarang, Bu. Karena kan ini, kalau film baru ya saya nonton, Bu. Kalau Oh, baca film paling apa, Harry Hera? Potter. Harry Nah, kalau film Potter. seperti Transformer, Oh saya iya. nonton, Bu. Cerita ya, Lumayan. cerita fantasi. Kalau kartun kayak gitu masuk cerita fantasi nggak, Bu? Film kartun. Kalau misal ada keajaiban di dalam ceritanya, itu masuk teks fantasi lah. Oh iya. Iya. Sekarang kita lanjutkan ya. Sekarang ada unsur intrinsik cerita fantasi. Eka, coba dibacakan Eka. Belum terlihat, Bu. Belum terlihat. Sebentar Sudah, ya. Bu. Sudah. Sudah. Terlihat, Bu. Oh, ya. Sudah. Unsur intrinsik cerita fantasi. 1. Tema. 2. Alur. 3. Tokoh dan penokohan. 4. Latar. 5. Sudut pandang. 6. Amanat. Nah, ini ada unsur intrinsik cerita fantasi. Ini ada 6. Setelah ini Ibu akan kirim tautan video. Sebelum kita bahas semuanya, Ibu akan mengirimkan ke grup WA kelas kalian. Silahkan, ini sudah Ibu kirimkan, kalian tonton sampai selesai videonya. Ini tentang cerita fantasi, kisah sepasang penyihir. Silakan ditonton dulu ya. Sudah selesai nontonnya? Sudah selesai ya? Nah, sekarang kalau sudah selesai, kita perhatikan lagi tentang tokoh-tokoh fantasi yang ada di layar ini. Yang pertama ini coba tebak, ini apa? Peri, Bu. Peri. Nah, kalau peri ada nggak? Ini gambarnya terlihat nggak? Menghilang, Belum, Bu. itu, Bu. Belum, Bu. Masih hilang. Ya, sebentar. Jaringannya lalu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah, Bu. Ya. Yang pertama tadi tokohnya tentang apa? Tokoh apa? Peri, Bu. Peri yang cantik, punya Peri, Bu. sayap, Peri. bisa terbang. Kalau peri di dunia nyata ada nggak? Nggak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Ada. Mimi Iya. itu loh, Bu. Adanya wiper. Nah, ini nggak bergerak ya? Adanya Selebgram Nini itu loh, Bu. Towok. Ya, Mimi Peri. Sekarang gambar yang di tengah ini gambar apa nih? Naga, Bu. Naga. Naga. Naga yang ada semburan api, Bu. Iya, naga ada juga nggak di dunia nyata? Buah naga Nggak. sih umumnya. Ada, Bu. Di lautan katanya, Bu. Sembunyi di dasar laut. Katanya, pernah lihat nggak? Kalau buah naga itu, Bu, Enggak. Sudah Buaya pernah ada? kali, Bu. Kalau buaya banyak di sini. Banyak. Banyak. Buaya darat. Buaya banyak di sini. Sekarang gambar berikutnya yang ini. Yang hitam ya, Gambar Bu. yang baju ungu, Yang baju mana, Bu? ungu. Oh, nenek sihir. Iya. Iya. Sekarang yang ini unicorn. yang kuda apa? Unicorn. Unicorn. Ada poni, Bu. Ada Unicorn juga. unicorn. Unicorn yang ada lampunya, lampu unicorn. Ya, jadi ini adalah beberapa contoh
tokoh fantasi yang ada. Jadi tergantung hayalan penulis teks fantasinya. Jadi dia mau memunculkan tokoh seperti apa. Jadi di sini nih contoh-contohnya. Kemudian dari video yang ditayangkan tadi, kisah sepasang penyihir, di sana kan diceritakan 2 orang saudara penyihir. Jadi kalau di dunia nyata itu penyihir itu sebenarnya ada nggak ya? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Kalau pesulap merah itu. Adanya dukun, Bu, bukan penyihir. Pesulap merah ada. Ada Bu, pesulap merah Bu. Iya, jadi adanya itu dukun. gitu, Bu. Lagunya. Oh iya. Jadi kalau penyihir itu kalau di dunia nyata nggak ada ya. Tapi kalau dijadikan cerita nih, misal kayak Harry Potter, kemudian dijadikan buku, dijadikan film, itu malah ceritanya sangat menarik ya. Iya, Bu. Harry Potter seumuran Iya. kamu sudah. Seumuran ibu mungkin. Oh iya, Ding, lupa. Boleh jadi murid. Ini bergerak nggak ya tampilan Bu Haifa nih? Jadi hitam lagi, Bergerak, Bu. Bu. Oh, hilang lagi. Gelap Bu. Ya ampun, lucu sekali tuh, Bu. Bisa gerak-gerak sendiri. Iya, agak berat ini. Nah, sekarang kita akan membuat kelompok. Ibu Haifa akan membagi kelompok kalian menjadi 3 kelompok Bu, itu ya. yang keriting tuh gambarnya Wiono itu yang keriting pakai tas. Oh iya, Bu, yang Yana keriting rambutnya sekarang. keriting. Sebenarnya nggak ada. Berarti lurus. Iya, kemarin dilurusin ya, sekarang balik lagi keriting. Ya, smoothing, Bu, dia. Iya. Sekarang Bu Haifa bagi kelompoknya ya. Kelompok 1 itu ada Hera, Dita, Anis, dan Erman. Kemudian kelompok 2 ada Beni, Wiono, Dintia, sama Eka. Dan kelompok terakhir cuma 3 orang nih, ada Salman, Nur, sama Paramita. Nah, sekarang pertemuan sebelumnya Ibu Haifa sudah menyuruh kalian membuka situs e-book yang ini. Kemarin sudah Bu Haifa suruh kalian pilih satu aja, salah satu teks fantasi yang ada di situs ini, yang judulnya kalian suka seperti itu. Sudah dibaca semuanya? Sudah? Belum. Oh belum, kan sudah dari pertemuan kemarin. Sudah. Oh iya. Kemarin lupa, Bu. Pertemuan sebelumnya kan sudah kasih tahu buka situsnya, kemudian pilih salah satu dan baca di rumah. Sudah dibaca? Tidak, Bu. Ya sudah. Sekarang dibuka lagi ya, yang kemarin teks fantasi yang ada di situs ini, di e-booknya kalian buka lagi. Sekarang ini Bu Haifa bagikan lembar kerja untuk kalian kerjakan di kelompok kalian. Terlihat? Nah, sekarang kalian kan sudah gabung nih di kelompoknya. Satu kelompok itu ada yang 4 orang dan ada 3 orang. Sekarang kalian diskusikan satu teks fantasi aja yang sudah anggota kelompok kalian baca. Misal nih kelompok 1 nih kan ada Hera, Dita, Anis, sama Erman. Pilih salah satu aja. Misal yang sudah Hera baca nih. Jadi Hera akan menjelaskan ke teman-temannya tentang teks fantasi yang sudah dibaca di situs e-book yang tadi Ibu suruh ya, yang kemarin Ibu suruh. Kemudian nanti kalian identifikasi. Nah, ini bagian 4 seperti di buku paket halaman 48 sampai 49. Coba dibuka dulu. Bu, kekecilan Bu, perbesar lagi Bu. Kecilan ya, sebentar. Nah, terlihat? Ya, Bu. Ya, sudah Bu, bagus Bu. Nah, ya, contoh kolomnya ada di buku paket halaman 48 sampai dengan 49. Dari teks fantasi yang kalian pilih tadi, kalian identifikasi tokohnya, kemudian latarnya, lalu keajaiban tokohnya, kemudian masukkan teks buktinya ya.
Yang mana menunjukkan latar, yang mana menunjukkan keajaiban tokohnya. Sudah dimengerti? Bisa dimengerti lembar kerja yang Ibu bagikan? Bisa, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Sekarang untuk Ya, bisa, mengerjakan Bu. untuk mengerjakan LKPD-nya Ibu Haifah kasih waktu 20 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Pilih salah satu dulu ya. Pilih salah satu teks deskripsi dari anggota kelompoknya. Boleh dari siapa saja. Dari 4 kelompok itu pilih satu teks deskripsi aja yang sudah dibaca anggota kelompoknya. Nanti dijelaskan dulu dengan anggota kelompoknya, baru kalian identifikasi sesuai LKPD yang Ibu Haifah bacakan. Oke, waktunya sisa 5 menit ya. Oke, sekarang waktunya sudah habis, sudah selesai. Semua sudah selesai mengerjakan? Udah, Bu. Oke. Dan sekarang Ibu kasih waktu biar tampilan kalian menarik seperti PowerPoint yang Ibu Haifah punya nih. Kalian sudah kemarin juga sudah Ibu suruh mengunduh aplikasi Canva di gawainya masing-masing. Sekarang hasil diskusi kalian tadi kalian tuliskan, kalian tuangkan dalam desain Canva yang ada di gawai kalian. Oke, secara cepat aja ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Oke. Selesai ya waktunya. Ini sudah sekarang silakan kirimkan desainnya ke WA Ibu Haifah. Oh iya, sudah mengirimkan kelompok 1, kelompok 2. Oke, kelompok 3 lagi. Belum selesai. Belum kirim ke Ibu Haifah nih. Dikit lagi, Bu. Oke, kita tunggu. Oh ya, ini sudah masuk ya, kelompok 3. Sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian tadi. Nah, ini silakan kelompok 1 untuk maju pertama. Siapa yang akan membacakan? Hera, kelompok Hera, siapa yang membacakan? Bentar, Bu. Saya ketindis kucing, nah, Bu. Kucing saya nih. Ih, sana pos, sana pos. Ini kan desainnya kan sudah kirim ke Ibu Haifah. Ini Ibu tampilkan ya. Ya, Bu. Silakan kelompok 1 diwakilkan oleh Hera yang membacakannya. Silakan Hera. Bu, diperbesar, Bu. Hera kacamatanya tebal. Ya, Terima kasih. Kita, kau teman yang baik, ngertiin saya. nah, sudah terlihat? Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sihir Nina tuh ya, Bu, ya? Iya, tadi kan kamu yang membacanya. Sihir Nina. Ya, ini tentang cerita punya siapa tadi, Hera? Kelompok kami, Bu. Kelompok Oh, 1. siapa yang membaca teks fantasinya tentang sihir Nina tadi? Hera. Oh, punya Hera ya. Ya. Silakan. Oh, ini Alangkah, ya. alangkah beruntungnya Nina memiliki keluarga idaman yang sangat menyayanginya kali ini. Keluarga barunya benar-benar memperlakukannya bak anak kandung satu-satunya yang mereka miliki.
Nina telah lama berpindah-pindah keluarga karena keluarga yang mengadopsinya selalu tiba-tiba melepaskannya. Panti asuhan bahkan sempat bertanya-tanya akan hal tersebut. Mereka bahkan sempat mempertanyakan apakah Nina adalah anak yang nakal, karena keluarga yang mengadopsinya selalu beralasan tidak sanggup atau bahkan ketakutan untuk mengasuh Nina. Namun sekarang sudah tak habis pikir karena ia telah berbahagia dengan keluarga barunya lebih dari 2 tahun ini. Setelah Ya, merenungkan sekarang baca identifikasinya. Ayo Hera. tokohnya, Nina, ibu tiri Nina, latar tempat, panti asuhan, atau panti asuhan bahkan bertanya-tanya akan tersebut. Keajaiban tokoh Nina saat ia bersin, butiran percikan cahaya keemasan keluar dari embusan mulutnya. Ini dibuktikan dengan ibu tirinya berkata, loh, mama kok tiba-tiba muncul sih, hanya Nina. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1 ya, hasil identifikasi, kemudian mengerjakan LKPD yang Ibu Haifa sudah bacakan. Sekarang teman-teman yang lain bisa menanggapi untuk kelompok 1, ada yang ditanyakan? Kelompok 2, kelompok 3, ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya? Ya, Bu. Oke. Sudah ya. Nah, itu tadi sudah selesai presentasi kita. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 juga sudah selesai. Semuanya hasilnya, kemudian desainnya sangat bagus sekali. Bu Haifa sangat bangga sama kalian. Sekarang hasil kerja kalian yang ini nanti kalau Ibu Haifa kembali ke kantor nanti akan Ibu Haifa printkan ya hasil diskusi hasil desain kalian ini. Sekarang LKPD yang Ibu Haifa bagikan tadi kita akan menempelnya di mading kelas di belakang bagian kelas kalian. Sekarang kalian berkelompok silakan tempel di mading kelasnya. Ya, Bu. Siap, Bu. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Jadi hasil LKPD kalian itu semuanya sudah bagus-bagus. Jadi Bu Haifa sangat bangga dengan jawaban kalian, hasil desain kalian. Sekarang Ibu akan memberi penghargaan untuk yang pertama dengan desain terbaik. Jadi LKPD dengan desain terbaik jatuh pada kelompok 1. Ya, tepuk tangan kelompok 1. Kemudian LKPD dengan isi dan jawaban paling mendekati hasil yang sesuai jatuh pada kelompok 2. Kemudian kelompok dengan kerjasama paling baik nih jatuh pada kelompok 3. Kelompok 3. Oke, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama tadi tentang pengertian teks fantasi. Apa aja pengertian teks fantasi tadi? Berisi tentang apa? Hayalan, Bu. Keajaiban. Tokohnya, ciri khas tokohnya gimana? Ciri khas tokohnya? Unik. Unik. Nyata. Oh, tidak ada di dunia nyata. Kemudian bisa mempunyai keajaiban ya. Nah, itu ciri-ciri dari. Iya, punya kesaktian juga. Goib. Bisa menghilang itu goib. Ya. Tiba-tiba menghilang ya. Iya, pakai tongkat sakti. Bagaimana? Iya. Bagaimana anak-anak senang dengan pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Iya. Jadi untuk pembelajaran seterusnya, selanjutnya
Bu Haifa akan tetap menyuruh kalian kembali membuka situs e-book yang tadi. Kemudian kalian akan membaca satu lagi. Kemarin kan sudah membaca satu teks fantasi nih. Kalian cari lagi satu teks fantasi yang berbeda. Kalian baca di rumah, nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang lihat di bagian ini. Yang paling menggambarkan perasaan kalian hari ini yang nomor berapa? 1, 2, 3, 4, apa 5? Yang pakai kacamata. 4 Bu, keempat. 4. 5 Bu, 5 Oh iya, pakai 5 kacamata. ya? Oh 5, oke. Oh, sama Dika yang pakai kacamata. Sakit mata itu. Oke ya. Nah, sekian tadi. Oh iya, Ibu Haifa lupa doa ya di awal. Oh ya udah, nggak apa-apa. Karena lupa doa, kita akhiri dengan doa. Sekarang ketua kelas silahkan berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran. Ayo Yono. Yono sudah datang belum? Belum Bu. Salman aja Bu, Bu, Salman. Ya, saya. Salman. Ya, silakan baca doa Yuk, Salman. kawan-kawan, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu biar kita perjalanan lancar, mudah, dan menyenangkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih juga untuk semangat kalian hari ini. Sampai berjumpa pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, kita beri aplaus untuk Bu Haifa, teman-teman semuanya luar biasa ya. Semuanya luar biasa. Sepakat ya Pak Waluyo ya. Oke, langsung Pak Waluyo. Semangat. Ya. Ya. Ya, ini yang ketiga Bu Haifa ya. Jadi cerita fantasi ya, tujuannya adalah siswa dapat menganalisis dapat menjelaskan ciri tokoh dan yang kedua dapat menunjukkan bukti di tokoh latar, alur dan tema ada cerita fantasi. Ya, pertama yang ingin ya. Ini suara saya kok mantul pada diri sendiri ya ini ya. Pak. Iya, suaranya mantul ke saya lagi kembali. Dan saya nggak menyetel apa-apa ini. Gimana, Bapak Ibu? Sudah normal suaranya? Ya, sudah lancar Sudah Pak. Pak, sudah. Ya, tadi kembali ke saya. Saya mendengar suara sendiri. Bu Haifa memegang ini atau bisa membuka RPP-nya, Bu? Iya, Pak. Ya. Ini biar tidak terlanjur karena ini saya ke langkah-langkahnya, terutama pada langkah 14, kemudian 15 dan 16 ya. Pertama ada langkah yang ke-15 ya, 15. Siswa pada pertemuan sebelumnya diarahkan untuk membaca salah satu buku fantasi yang ada di situs tersebut. Nah, langkah ini kan langkah ya Bu. Jadi ini bukan kalau siswa pada pertemuan sebelumnya kan keterangan ya. Keterangan itu berarti di dalam RPP tidak dituliskan sebagai langkah tersendiri. Ini kan kemudahan penulisan langkah yang benar yang dapat dilaksanakan itu akan mengurangi kemungkinan untuk lupa. Maka sebaiknya langkah itu memang ditulis dengan agak singkat ya, kemudian jelas sehingga tidak lupa. Tadi sempat doanya lupa ya Bu. Terakhir ya, Pak. Terakhir ya. baru ingat.
doa awal. Nah ini. Padahal ya ini itu sih bukan apa, mungkin karena ya berbagai faktor lah, berbagai faktor. Lupa itu adalah anugerah juga, ya. Coba bayangkan kalau manusia tidak punya lupa, tidak bisa makan enak kita. Ya. Lupanya yang kita masih ingat ya peristiwa yang mengerikan, peristiwa yang jelek. Memang lupa itu termasuk anugerah, diberi lupa, diberi ingat. Nah, untuk yang nomor 15 ini, ya harusnya kan langkahnya ini kan setelah siswa dibentuk kelompok, nomor 13, kemudian ya, di dalam kelompok buat itu lagi, mengakses situs e-book ya. Iya, Pak. Nah, apa yang diakses? Nah, yang diakses itu yaitu teks fantasi. Salah satu buku fantasi yang ada di situs, kan gitu ya. Berarti Ya. Yang 15 itu adalah penjelasan dari langkah yang ke-14, bukan sebagai langkah tersendiri. Tadi memang di dalam pembelajaran ya begitu ya, cuman ini hanya menyempurnakan RPP-nya, nanti tidak ada yang ke-15 itu. Langsung langkah yang ke-15 itu membagikan LKPD. Oh iya, dijelaskan aja ya Pak, jadi nggak masuk langkah-langkah. Ya penjelasan dari langkah yang ke-14 ya, berdasar tentang LKPD ya, yang sempat saya lihat. Kemudian metode, model, dan media pembelajaran yang Ibu gunakan sudah sesuai dengan tujuannya tadi ya, menggunakan e-book. Kemudian sudah mengaitkan dengan teknologi informasi komunikasi ya, ada WA, kemudian ada aplikasi Canva di dalamnya. Ini ya, ini namanya sudah kekinian. Memang anak sekarang itu senang kalau belajar yang, karena anak sekarang cenderung senang memegang HP. Iya Pak. Senang kalau belajar lewat HP, ini dia pasti lebih senang gitu, daripada belajar memegang buku. Makanya buku sekarang kan begitu, ada QR code, jadi ada pengantar materi sedikit, nanti pendalaman materi lihat QR code. Memang ada masalah tersendiri yaitu ketika anak yang tidak punya HP, tapi ini adalah mengikuti ya kegemaran atau kesenangan anak itu. Jadi, oh ya dengan HP, dibaca lewat QR code. Untuk variasi interaksinya sudah baik di sana, ya sudah kelihatan tanya jawab, walaupun ya tadi terlalu cepat atau penggambaran ketika diskusinya itu belum Ibu gambarkan, cuman diskusi diberi waktu, oke, selesai. Gitu. Nanti suatu saat, karena ini adalah mau kita lihat ya apa di dalam ketika diskusi itu ada pembimbingan tidak. Nanti Ibu selipkan juga ya pembimbingan. Ayo kelompok 1 segera nih waktunya kurang 5 menit. Nah, diberi pembimbingan begitu ya. Sehingga nampak gitu, sehingga nampak. Tidak diam saja tahu-tahu selesai. Nah, kan diam saja ini gurunya keluar medang apa bagaimana ini ya. Minum apa mengejar waktu. Keluar kelas ini tahu-tahu selesai anak. Nah, jadi ada proses pembimbingan walaupun ya simbol ya, karena di sini kan kita online, jadi simbol. Kelompok 2 sudah selesai belum? Nah, jadi ada komunikasi selama diskusi, gitu. Jangan diam saja. Memanfaatkan waktu, oke, tadi sudah menyebutkan waktunya. Membatasi waktu penting ya, agar siswa bekerja berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Untuk sumber belajarnya tadi sudah dituliskan pada yang tadi PowerPoint-nya. Oke. Kemudian siswa juga dipancing untuk berpikir kritis, volume cukup ya, untuk ini cukup terdengar dengan jelas. Kemudian komunikasi non verbal ya tadi akan kelihatan kalau misalnya ketika diskusi bagaimana reaksinya. Ini kan termasuk nanti diantaranya masuk komunikasi non verbal. Jadi kalau diam saja seolah-olah gurunya oh ini berarti gurunya di depan kelas saja, ini tidak keliling, ini tahu-tahu selesai, tidak mengamati apakah
setiap kelompok itu aktif atau tidak. Walaupun ini diskusinya tidak diskusi yang sesungguhnya, tapi dimunculkan. Nanti ingat-ingat ketika PPL yang sebenarnya ya, ingat-ingat. Jadi kelompok juga ada kerjanya, kelihatan kerjanya, walaupun sebentar, karena waktunya dipersingkat. Suasana pembelajaran ya dengan e-book, dengan Canva, dengan WA, saya kira cukup menyenangkan bagi siswa. Ya. Penilaian proses ada tadi. Walaupun pada tengah-tengahnya itu tidak diberitahu, tapi pada akhir kan, oh ini kelompok yang terbaik. Nah, tapi ini kan seperti kalau proses berarti dinyatakan tadi yang teraktif misalnya dimunculkan, kelompoknya aktif. Tadi kan kelompok yang hasilnya baik ya, kelompoknya aktif, gitu. Kelompok yang paling cepat mengerjakan, ini kan proses ya, bisa dimunculkan. Penguatan. Oke, sudah ada tadi penguatan ya, dengan tepuk tangan, kemudian dengan ujian ya. Nah, kelompok juga sudah dibentuk dengan efektif. Ya, saya kira itu ya. Terima kasih, Pak. Masukan tadi tentang RPP dan pelaksanaannya, Bu Eva, dan saya persilakan Bu Suci untuk melengkapi. Terima kasih, Pak Waluyo. Baik, terima kasih Pak Waluyo. Ya, kita sepakat ya. Teman-teman semua semangat semua pada hari ini nih. Sudah sampai pelajaran ke berapa ini ya? Jam ke-6. Jam ke-6. Yang penting jangan pegangan jidat terus ya Pak Salman ya. Oke, ini ada ini ada semiotikanya nih. Pegangan jidat itu biasanya semiotikanya ini pusing deh ya. Ya Pak ya. Oke, Bu Haifa, luar biasa ya tadi terlepas dari sesuai atau kesesuaian dengan RPP, Bu Haifa sudah melaksanakan peer teaching dengan semangat dan bagus ya. Dari intonasi suara, dari variasi interaksi, dari pemanfaatan metode model ya. Nah, ini cuma saya menyinggung sedikit nih. Ada beberapa penggunaan bahasa lisan yang kadang-kadang kita sering dimunculkan di dalam pembelajaran. Nah, ini biasanya yang sering dicontoh oleh siswa. Nah, ya. Jadi seperti tadi ibu kasih tahu, ya, misalnya ibu kasih tahu ya, begitu kan? Nah, oke ya, kemudian pilih aja salah satu, jangan begitu aja, biasa aja, begitu kan? Nah, ini biasa aja kalian, ya, seperti, nah, ya itu memang variasi komunikasi bahasa lisan ya, variasi. Kalau itu sekedar variasi tidak masalah, sekedar variasi, Bapak Ibu. Tapi kalau itu menjadi menjadi hal yang sering muncul, itu dikhawatirkan nanti akan menjadi contoh dari anak-anak, gitu kan? Oke, itu saja. Kemudian yang berikutnya saya bertanya nih ke Bu Heva. Bu Heva tadi kalau tidak salah menampilkan salin dia terkait dengan materi. Iya. Oke. Nah, itu kira-kira di langkah yang keberapa tuh munculnya? Materi iya, di langkah keberapa di RPP coba Bu? Karena saya belum melihat nih. Yang intrinsik tadi Kak Bu. Iya, tadi kan Bu Heva menampilkan PPT nih dengan yang bagus. Saya mengobrol juga PPT-nya bagus ya, kemudian LKPD-nya juga menarik. Itu sudah sangat mendukung ya, mendukung. Pertama, yang sebenarnya yang unsur intrinsik itu nggak masuk di langkah-langkah saya. Terus tapi pas melihat Bu Eka tadi tampil, oh ada nih bisa dimasukkan, saya masukkan bisa. Oke. Berarti itu nanti masuk di mana itu? Kalau saya membaca di RPP-nya Bu Haifa, padahal itu dilakukan kan? Itu dilakukan, tapi kok tidak muncul nih di RPP. Nah, karena terbawa arus saja tadi ya, mengakukan terbawa arus. Saya pikir tadi bagus nih dimasukkan nih, saya masukkan.
Oke ya, tapi nanti ketika pembelajaran kan begitu ya, kita akan menampilkan materi melalui PPT kan, seperti yang Bu Heva munculkan di tujuan pembelajaran kan. Nah kira-kira munculnya di mana sampai ini ya. Munculnya di langkah apa ini, kegiatan pendahuluan, karena saya membaca di RPP-nya Bu Heva yang dipakai untuk peer teaching hari ini ya, pertemuan pertama itu, di kegiatan pendahuluan nomor 7 itu, guru menyampaikan tujuan pembelajaran melalui tayangan salin dia. Itu masuk di tujuan, di pendahuluan. Sementara ketika tadi Bu Heva menampilkan materi melalui media PPT untuk dipahamkan kepada peserta, itu kan sudah masuk ke inti menurut saya. Ya kan? Nah, sementara yang nomor 7 itu penyampaian tujuan ada di pendahuluan. Nah, ya kan? Ini bagaimana nih? Kira-kira masuk ke mana nih? Misalnya, seharusnya kan nomor 8 nih muncul. Guru, ya misalnya begini, kan sebelum Bu Heva melakukan tanya jawab terkait dengan gawai itu tadi kan sudah menampilkan dulu ya? Menampilkan media itu kan? Menampilkan materi kan? Setelah pertanyaan, setelah menyuruh siswa mencari di gawai tadi Bu Suci, baru setelah simulus ya, simulus ya. Oh berarti sebelum siswa berdiskusi kan, sebelum menanyakan video kan, Ibu tadi sudah menampilkan materi lewat PPT kan? Iya. Nah berarti itu bisa masuk ke nomor 9 Bu yang tadi. Ya, siswa mendapatkan materi melalui tayangan salin dia dari guru tentang apa tadi? Tentang tentang unsur intrinsik ya di dalam. Nah, itu bisa dimasukkan seperti itu. Itu karena bagus tadi. Nyatanya kan bagus tadi Bu Heva menampilkan itu kan? Tapi di sini tidak muncul. Nah, nanti dimasukkan ya di RPP, ditambahkan tuh solusinya begitu ditambahkan. Nah, sehingga ketika Ibu menuliskan langkah nomor 7 ya, sementara Ibu kan belum menampilkan, Ibu belum menyampaikan secara lisan kan? Nomor 7 ketika kegiatan pendahuluan. Nah, berarti Ibu masukkan di kegiatan inti. Nah, di tadi nomor 9 tadi. Ya, di nomor 9 tadi ya, siswa mendapatkan penjelasan materi melalui media PPT sekaligus guru menyampaikan tujuan. Begitu kan bisa. Sekaligus siswa mendapatkan penjelasan terkait dengan tujuan pembelajaran. Disambung jadi satu itu. Jadi nomor 7 itu tidak masuk di langkah pendahuluan karena itu juga tidak Ibu lakukan kan tadi untuk tujuan. Nah, tujuan baru Ibu munculkan di PPT dan itu memang betul. Jadi sebelum sampai ke materi, Ibu itu harus menyampaikan tujuan dulu supaya siswa tahu, begitu loh. Itu sudah betul. Cuma di sini kan sudah di pendahuluan nih. Nah, ya kan di pendahuluan harusnya masuknya di inti berbarengan dengan Ibu menayangkan materi melalui salin dia, begitu. Iya, ya nanti ditambahkan ya Bu. Saya kira itu kemudian di RPP juga masih mengedepankan ada yang beberapa poin yang mengedepankan guru ya Bu. Nah misalnya guru mengecek kesiapan belajar dan kehadiran siswa. Nah ini harusnya kalau model RPP-nya seperti ini Bu, itu siswa yang dikedepankan dalam bahasa tulis. Kecuali kalau di dalam RPP-nya di kolom 1, kolom keduanya ini Ibu bagi 2 aktivitas guru, aktivitas siswa, bagi 2 ini kolomnya. Maka bisa aktivitas guru ya awali dengan guru, aktivitas siswa ya awali dengan siswa. Tapi kan ini tidak dibagi atas kolom kan Bu? Iya. Nah sehingga kedepankan siswanya begitu. Ya, karena ada juga yang model RPP di kolom keduanya itu ada aktivitas guru apa, aktivitas siswa apa. Nah, jadi masing-masing kolom itu memiliki penegasan sendiri-sendiri dalam bahasa tulisnya. Ketika aktivitas guru ya berarti dikedepankan gurunya, aktivitas siswa ya dikedepankan siswanya. Tapi kalau tidak ada pembagian kolom, aktivitas guru siswa itu memang diharapkan karena untuk mengetahui ciri student centered learning salah satunya bisa dilihat dari pengedepanan pilihan kata atau diksi siswa di dalam setiap kalimat pada langkah-langkah pembelajaran. Meskipun perannya itu kalau kita analisis peran siswa di situ ya tetap sebagai objek, tetapi di dalam kalimat dia sebagai subjek begitu loh. Ya. Oke Bu Heva, ya saya kira itu saja masukan dari saya ya untuk perbaikan selanjutnya ya. Mudah-mudahan nanti di pelaksanaan rencana aksi jauh lebih bagus lagi dari yang sekarang ditampilkan oleh Bu Heva ya. Karena biasanya kendalanya itu karena kita di video Bapak. Kalau peer teaching kan kita tidak video nih, kita langsung berbicara. Tapi kalau nanti peer teaching, kalau pelaksanaan rencana aksi itu nanti kan Bapak Ibu di video sama temen nih. Ketika Bapak Ibu ngajar itu juga ternyata kendalanya tidak lebih sedikit dari yang sekarang Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya kan.
Nah, karena bentuknya video, bisa saja kan kita guru kedonya mau video, kita itu lebih banyak, lebih kompleks menurut saya, ya. Apa kendalanya? Jadi harus dipersiapkan dengan betul-betul, termasuk persiapan di penyusunan RPP-nya Bapak Ibu, karena itu yang menjadi dasarnya, begitu kan? Nah, ini dari beberapa yang sudah melaksanakan peer teaching kan terbukti nih. Ya, ada yang materi belum sesuai dengan tujuan pembelajaran, ada yang dilakukan pada saat peer teaching pelaksanaan tapi tidak muncul di RPP. Itu masalah-masalah yang biasa terjadi sebenarnya Bapak Ibu. Cuman kan jarang kita evaluasi begitu loh. Ya, sehingga berlalu begitu saja begitu kan. Nah, sehingga pembelajaran PPBG ini diharapkan akan meminimalisasi kejadian-kejadian seperti itu, ketidaksinkronan antara rancangan pembelajaran dengan pelaksanaan pembelajaran. Karena biasanya masalah itu akan muncul di situ, Bu, akan muncul di situ. Ya, tapi kan itu tadi ya Bapak Ibu, karena tugas kita luar biasa banyak ya, sehingga kadang-kadang hal yang seharusnya urgen itu jarang sekali kita lakukan. Nah, makanya kesempatan pembelajaran PPG ini kita maksimalkan supaya kita bisa membiasakan ya, mensinkronkan antara rancangan pembelajaran dengan pelaksanaan pembelajaran. Saya kira itu untuk Bu Haifa, tetap semangat untuk teman-teman yang lain. Terima kasih. Kasih Bu Suci. Ya, sama-sama.